Uji makanan. Uji makanan adalah proses atau kegiatan untuk mendeteksi kandungan zat-zat gizi tertentu dalam bahan makanan, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dengan menggunakan bahan kimia indikator atau alat bantu tertentu. Percobaan pertama. Untuk alat serta bahan, yang pertama bahan makanan 10 jenis, kemudian wadah gelas plastik, dan betadine. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan sebuah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbo, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dapat ditemukan pada tumbuhan maupun hewan. Pada tumbuhan biasanya sintesis CO2 plus H2O yang menghasilkan amilum atau selulosa melalui sebuah fotosintesis. Karbohidrat juga berperan besar bagi tubuh manusia karena karbohidrat merupakan sumber utama yang menyediakan 4 kalori energi pangan yang beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciwana Frija dari UPPCCUT Surakarta. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA yaitu tentang uji makanan. Di sini saya akan menguji makanan yaitu uji karbohidrat. Saya sudah menyiapkan 10 jenis makanan. Yang pertama ada ubi, kemudian ada nasi, ada gula pasir, ada pisang, ada tepung, ada tahu, kemudian ada putih telur, margarin, terus ada biskuit, terus yang terakhir ada apel. Nah, di sini saya akan meneteskan betadine ke dalam beberapa jenis makanan tersebut untuk melihat hasil dari warna yang akan dihasilkan, yaitu uji karbohidrat. Saya akan meneteskan betadine ke dalam jenis makanan tersebut. Yang pertama ada ubi, akan saya teteskan 2-3 tetes. Kemudian nasi, gula pasir, pisang, tepung, apel, biskuit, margarin, putih telur, kemudian tahu. Ini adalah hasil makanan yang sudah ditetesi dengan larutan lugol. Adapun bahan makanan yang mana setelah ditetesi dengan larutan lugol kemudian berwarna biru keunguan, yaitu yang mengandung karbohidrat. Yang pertama ada nasi, terigu, biskuit, pisang, dan ubi. Percobaan kedua. Untuk alat serta bahan, yang pertama bahan makanan 10 jenis, kertas coklat, pipet, dan senter. Lemak. Lemak dalam makanan adalah salah satu dari 3 jenis makronutrien penting yang dibutuhkan tubuh di samping karbohidrat dan protein. Secara kimiawi, lemak adalah sekelompok senyawa organik atau sering disebut juga lipid yang sebagian besar terdiri dari unsur karbo, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya saya akan melakukan uji lemak. Nah, untuk alat serta bahan di sini saya sudah punya kertas coklat, kemudian pipet, dan senter. Adapun jenis makanan yang akan saya uji lemak, yang pertama ada wortel, ada susu, ada kacang merah, kemudian ada apel, ada air putih, ada margarin, ada minyak, kemudian ada ubi, ada kemiri, dan ada seledri. Kemudian oleskan 10 jenis bahan makanan tersebut ke kertas coklat.
satu persatu. Setelah semua terolesi, tunggu 10 menit sebelum melakukan pengamatan. Setelah 10 menit, lakukan pengamatan dengan menggunakan senter untuk mengetahui mana yang mengandung lemak dan mana yang tidak mengandung lemak, yaitu bisa dilihat dari bekas noda yang terdapat di kertas coklat. Adapun bahan makanan yang mana setelah dioleskan ke kertas coklat kemudian menghasilkan atau meninggalkan noda, yaitu yang mengandung lemak, yang pertama minyak, kemiri, kacang merah, margarin, dan susu. Kesimpulan, berdasarkan percobaan dari kedua uji makanan yaitu karbohidrat dan protein, maka dapat disimpulkan bahwa amilum atau biasanya disebut sebagai zat pati merupakan karbohidrat kompleks yang dihasilkan dari fotosintesis yang disimpan di dalam organ tanaman seperti biji, batang, dan umbi. Maka dengan begitu, nasi, pisang, tepung, ubi berasal dari tanaman yang mengandung amilum. Percobaan yang dilakukan untuk mengetahui adanya kandungan lemak pada bahan makanan dengan metode mengolesi atau memberikan usapan pada kertas coklat, maka dihasilkan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan noda yang tembus cahaya apabila dilihat menggunakan senter. Bahan makanan yang mengandung lemak umumnya ditemukan pada bahan makanan yang berasal dari produk hewani, hasil olahan dari produk tertentu, dan biji-bijian yang mengandung lemak. Sementara sayuran serta buah-buahan tidak terlalu banyak mengandung lemak. Dengan begitu, percobaan sederhana dengan menggunakan cairan kalium iodida dan kertas coklat dapat dijadikan sebagai metode efektif yang berguna untuk mengidentifikasi keberadaan karbohidrat dan lemak di dalam bahan makanan. Terima kasih telah menonton video ini.